Halo akang-akang dan teteh-teteh sekalian, kumaha damang sadayana. Comeback lagi sama si Eneng yang aduhai sepanjang masa. Oke lah akang teteh, hari ini Eneng akan ngebahas film yang berjudul The Darkest Minds. Film ini menceritakan sebuah pandemik, tapi bukan pandemik corona ya. Pandemik ini adalah pandemik di mana ada beberapa anak-anak dan remaja yang memiliki kekuatan super. Nah, gimana cerita selengkapnya? Pokoknya ikutin Eneng terus ya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat di subrek, like, komen, dan share. Oke? Yuk ah! Pada adegan pertama, kita dibawa ke sebuah sekolah, di mana tiba-tiba seorang anak perempuan tidak bisa mengontrol dirinya, lalu bisa mengangkat gelas kaleng tanpa tersentuh dan merusaknya. Kemudian ia pun mati dengan tiba-tiba. Sebulan kemudian, setengah dari murid-murid di sana meninggal, tetapi anak yang bernama Ruby bertahan dan ia pun masih hidup. Kepanikan pun mulai terjadi, bukan hanya anak-anak yang meninggal, tetapi juga terjadi kekacauan di seluruh kota. Presiden yang bernama Gray pun menyebutkan kejadian ini terjadi dikarenakan ada IAAN pandemic. IAAN pandemic adalah pandemik di mana sebagian anak-anak dan orang-orang tertentu memiliki kekuatan super. Dan kekuatan super ini bisa dipergunakan untuk kejahatan. Hal ini pun terjadi kepada anak laki-laki si Presiden Gray yang bernama Clancy, di mana ia pun dikirimkan ke tempat khusus untuk diteliti dan disembuhkan. Scene pun berpindah, di mana si Ruby sedang merayakan ulang tahun yang sangat sederhana bersama kedua orang tuanya. Orang tuanya pun memberikan kado gantungan kunci yang selama ini si Ruby inginkan. Di malam hari, si Ruby pun tidak bisa tidur. Lalu ia pun pergi ke kamar orang tuanya. Ia berkata, "Jangan khawatirkan aku ayah dan ibu, tidak ada seorang pun yang akan mengambilku darimu." Kemudian ia pun menyentuh kedua tangan orang tuanya. Tiba-tiba ia pun merasa kaget dan dari matanya terpancar warna orange. Keesokan paginya, ibunya pun merasa terkejut dengan keberadaan si Ruby. Ia tidak mengenali si Ruby sama sekali, meskipun si Ruby sudah meyakinkan ibunya. Lalu ibunya pun menyuruh si Ruby untuk diam di garasi dan menguncinya di sana. Tiba-tiba ada orang yang berpakaian khusus membawa paksa si Ruby. Ia pun dibawa ke sebuah bis bersama anak-anak lainnya dengan penjagaan yang sangat ketat. Ketika turun dari bis, ada seorang anak remaja yang mencoba untuk kabur. Lalu ia pun dihentikan oleh seorang penjaga di sana. Tiba-tiba si mata remaja itu berubah menjadi orange dan menatap si penjaga itu. Si penjaga itu pun mengarahkan senjatanya ke dirinya sendiri dan menembakkannya. Kepanikan pun terjadi dan si remaja itu pun diamankan oleh penjaga lainnya. Lalu si Ruby pun dibawa ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada seorang dokter. Si dokter itu pun menerangkan tingkatan-tingkatan super yang dimiliki anak-anak tersebut. Pertama, ada warna hijau yang berarti dia mempunyai kekuatan otak yang jenius. Kedua, ada warna biru di mana mempunyai kekuatan mengangkat atau memindahkan benda. Ketiga, ada warna emas yang berarti mempunyai kekuatan bisa mengeluarkan listrik. Keempat, ada warna merah. Dan kelima, ada warna orange yang sangat-sangat jarang ditemui. Dan si dokter percaya kalau si Ruby bukan yang berwarna merah atau orange. Kemudian, si dokter itu pun mulai melakukan pemeriksaan kepada si Ruby. Tiba-tiba monitor pun memperlihatkan kalau si Ruby berada di kekuatan nomor 5 atau warna orange. Dan artinya si Ruby pun harus diterminate alias dimusnahkan. Ketika si Ruby akan disuntik oleh si dokter, si Ruby pun memegang tangan si dokter dan memerintahkan si dokter untuk mengganti warnanya dari orange ke hijau. 6 tahun pun berlalu, si Ruby telah menjadi remaja yang dewasa. Di sana,
ia dipekerjakan dengan remaja-remaja lainnya dan pengawalan ketat serta tidak manusiawi. Siang harinya, ketika si Ruby dan remaja yang lain sedang berjalan, si penjaga pun menyalakan frekuensi yang sangat tinggi sehingga mereka pun kesakitan dan pingsan. Lalu, si Ruby pun diperiksa oleh dokter yang bernama Kate. Si Kate pun meninggalkan catatannya di sana. Ketika si Ruby mengambil catatan itu, ia menemukan sebuah kunci dan tulisan kecil yang berbunyi, "Mereka tahu kalau kamu orange, mereka akan membunuhmu. Kalau kamu masih mau hidup, tunggu aku di ruangan boiler." Si Ruby pun kabur ke ruang boiler untuk menemui si Kate. Mereka berdua pun keluar menggunakan mobil. Keesokan harinya, di dalam mobil, si Kate pun memberikan sebuah pendant kepada si Ruby. Si Kate mengatakan jika si Ruby memerlukan bantuannya, ia hanya butuh menekan tombol pendant itu dan si Kate pun akan datang membantunya. Mereka pun berhenti di sebuah pom bensin di mana sudah ada si Rob, teman si Kate, yang menunggunya. Ketika si Rob memberikan tas kepada si Ruby pun menginjak sesuatu dan hampir terjatuh. Lalu si Rob pun menangkap tangan si Ruby. Tiba-tiba si Ruby pun bisa melihat masa lalu si Rob. Si Ruby pun merasa ketakutan. Di saat ia berganti baju, si Ruby pun melihat seorang anak kecil dan anak kecil itu pun bisa mengeluarkan listrik. Si Ruby pun lari mengejarnya. Si anak kecil itu pun masuk ke sebuah mobil. Lalu si Ruby pun meminta si anak kecil itu untuk mengizinkan ia masuk karena si Kate dan si Rob mulai mengejarnya. Dan akhirnya si anak kecil itu pun membukakan pintu dan menyembunyikan si Ruby. Di tengah jalan, si Ruby pun keluar dari persembunyiannya dan mengagetkan dua cowok remaja yang bernama Liam dan Charles. Mereka pun diserang oleh perempuan yang bernama Lady Jane. Lalu si Kate pun dan si Rob pun muncul dari belakang dan menghadang si Lady Jane. Si Liam pun mengeluarkan kekuatannya. Si Liam mempunyai kekuatan yang berwarna biru, di mana si Liam bisa mengangkat dan menarik sebuah benda. Dan akhirnya mereka pun bisa kabur. Sementara itu, si dokter mendapatkan hukuman karena telah salah menilai si Ruby. Lalu, ia pun dikunci di sebuah ruangan bersama seorang anak dan mata anak itu mengeluarkan cahaya merah dan dokter itu koit. Si Ruby dan kawan-kawannya pun beristirahat di sebuah motel. Ketika mereka tertidur, tidak sengaja tangan si Zu menyentuh si Ruby. Tiba-tiba si Ruby pun melihat masa lalu dari si Zu, si Liam dan si Charles yang berada di tempat yang sama. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke sebuah mall. Dikarenakan di kota tidak ada anak-anak dan perekonomian pun runtuh, sehingga banyak tempat-tempat yang sudah dikosongkan atau ditinggalkan pemiliknya. Lalu, si Zu pun menyalakan semua listrik dan mereka pun mulai mengambil barang-barang sesuka hatinya. Si Ruby dan si Liam pun melihat beberapa orang sedang berlarian. Tiba-tiba tubuh si Liam dan si Ruby pun terangkat dengan sendirinya dan dijatuhkan. Kemudian si Zu pun menolong mereka dengan mengeluarkan kekuatan listriknya dan terlihat ada 4 orang remaja di sana. Ternyata mereka adalah remaja yang mempunyai kekuatan yang sama. Mereka pun membicarakan sebuah tempat aman, di mana ada sebuah tempat perkumpulan khusus untuk anak-anak dan remaja yang mempunyai kekuatan. Tapi mereka harus menemukan petunjuknya sendiri. Dengan kekuatan si Charles yang berwarna hijau, akhirnya si Ruby dan si Charles pun menemukan petunjuk tersebut dalam sebuah radio. Tanpa diduga-duga, si Liam dan si Charles pun membawa si Ruby ke tempat orang tuanya, karena itulah keinginan si Ruby dari awal. Dengan berat hati, mereka pun melepaskan si Ruby untuk pergi. Ketika si Ruby melihat ibunya di jendela, si Ruby pun mengetahui jika orang tuanya tidak akan mengenali si Ruby lagi. Karena kejadian di masa lalu di mana si Ruby sudah menghapus ingatan orang tuanya tentang si Ruby. Hal ini terjadi dengan ketidaktahuan dan tidak kesengajaan si Ruby saat belum sadar akan kekuatannya.
Dengan berat hati, si Ruby pun menangis dan berlalu pergi. Tiba-tiba, si Liam pun datang dengan membawa gantungan kunci yang si Ruby jatuhkan. Dalam keadaan yang sedih, si Liam pun menghibur si Ruby. Lalu, si Liam pun mencoba untuk mencium si Ruby, tapi si Ruby menolaknya. Ya udah deh, sama Neng aja atuh Akang Liam. Ketika mereka akan kembali ke dalam mobil, si Lady Jane pun datang dengan tiba-tiba dan memukul si Ruby hingga terjatuh dan terluka. Lalu, si Liam pun dibuat tak bergerak karena senjata frekuensi yang membuatnya sangat lemah. Sementara si Charles dan si Zoo sudah terikat. Di saat si Lady Jane mengangkat tubuh si Ruby pun memegang tangan si Lady Jane dan memerintahkan si Lady Jane untuk berjalan ke hutan tanpa henti. Akhirnya, si Liam, Charles, dan si Zoo pun mengetahui jika si Ruby mempunyai kekuatan orange karena sebelumnya si Ruby sudah berbohong bahwa kekuatannya hanyalah warna hijau sama seperti si Charles. Scene pun berpindah di mana mereka merencanakan untuk pergi ke tempat khusus orang-orang yang mempunyai kekuatan super. Mereka meninggalkan mobilnya dan berjalan kaki menuju ke tempat tersebut. Akhirnya mereka pun menemukan tempat itu, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh tembakan. Untungnya ada seseorang yang mengenali si Liam dan mereka pun diperbolehkan masuk. Di sana mereka bebas melakukan apa saja yang mereka suka dan beraktivitas seperti orang-orang normal lainnya. Kemudian mereka dipertemukan oleh ketuanya. Ternyata dia adalah si Clancy, anak dari Presiden Grey. Malam pun tiba, di mana terlihat orang-orang menikmati alunan musik dan saling berdansa. Karena terbawa suasana, si Liam pun mengajak si Ruby untuk berdansa. Keesokan harinya, si Ruby pun menemui si Clancy. Lalu, si Clancy pun menceritakan tentang dirinya kepada si Ruby, di mana ayahnya lah yang mencoba untuk mengobati si Clancy, meskipun hasilnya sia-sia. Lalu, si Clancy pun mengajarkan si Ruby untuk mengontrol kekuatannya. Dan benar saja, si Ruby pun mulai bisa mengontrol dan menggunakan kekuatannya sesuai yang ia inginkan. Kemudian, si Clancy pun menyuruh si Ruby untuk memegang tangannya. Lalu, si Clancy pun bisa melihat apa yang telah terjadi kepada si Ruby sebelumnya. Si Clancy terkejut, ternyata si Ruby tidak sengaja menghapus dirinya dari keluarganya sendiri. Dan ternyata si Liam berada di luar dan mendengarkan semua percakapan mereka. Si Clancy pun mengatakan bahwa si Ruby memiliki kekuatan yang bisa menghapus memori orang lain dan si Clancy pun tidak memiliki kekuatan itu. Si Liam pun merasa cemburu dan pergi meninggalkan mereka. Si Ruby pun menemui si Liam. Di sini, si Liam merasa kecewa kepada si Ruby karena si Ruby tidak berkata jujur kepadanya. Tetapi si Ruby menegaskan ia melakukan hal ini karena ia tidak mau melukai hati si Liam. Di scene berikutnya, terlihat si Clancy sedang menggunakan komputer. Dia sedang chattingan bersama seseorang. Dari chattingan tersebut, si Clancy mengkategorikan orang-orang yang mempunyai kekuatan di tempat itu. Lalu, si Clancy menyebutkan jika ini adalah waktu yang tepat untuk panen. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan si Ruby dari belakang. Ia pun langsung menutup percakapannya tersebut. Lalu si Ruby mengatakan ia ingin meminjam laptop si Clancy untuk si Charles karena si Charles ingin menghubungi orang tuanya. Si Clancy pun mengizinkan dengan satu syarat, di mana si Ruby harus mengajarkan dia bagaimana caranya untuk menghapus memori seseorang. Tetapi si Ruby mengatakan ia tidak tahu bagaimana ia melakukannya. Tetapi si Clancy terus memaksanya. Lalu si Ruby pun menuruti apapun keinginan si Clancy. Si Clancy pun mencoba untuk mempelajari kekuatan si Ruby meskipun tidak berhasil. Tiba-tiba si Ruby sudah berada di atas kasur, di mana si Clancy pun mulai mencumbunya. Lalu si Ruby pun menonjok muka si Clancy dan pergi dari sana.
Lalu si Ruby dan si Liam pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi tiba-tiba mereka pun dipergoki dan dihentikan oleh pasukan bersenjata. Dan terlihat dalang dari semua ini adalah si Clancy. Lalu si Clancy pun mengajak si Ruby untuk bergabung bersamanya. Tapi si Ruby tidak mau. Si Ruby dan si Zoo pun mulai menyerang balik. Tapi terlihat sudah ada helikopter dan pasukan-pasukan. Lalu salah satu pasukan itu pun menurunkan beberapa orang yang mempunyai kekuatan merah, di mana mereka bisa menyemburkan api yang sangat besar dari mulutnya. Si Ruby pun menyuruh si Liam dan kawan-kawannya untuk pergi dari sana, karena hanya si Ruby lah yang mempunyai kekuatan yang sepadan seperti si Clancy. Pertarungan hebat pun terjadi, di mana si Ruby dan si Clancy mengadu kekuatannya masing-masing. Di sini terlihat si Clancy lebih mendominasi pertarungan. Lalu si Clancy pun mencoba untuk menguasai si Ruby dengan kekuatannya, tetapi si Ruby tetap bertahan. Lalu ia pun melihat helikopter di atasnya dan memerintahkan salah satu dari pilot itu untuk menjatuhkan pesawatnya ke tanah. Pesawat itu pun langsung jatuh ke arah si Clancy dan si Ruby pun mencoba menyelamatkan diri. Ia pun diselamatkan oleh si Charles. Melihat keadaan si Charles yang terbakar hebat ketika menyelamatkannya, si Ruby pun memencet pendan tersebut untuk meminta bantuan si Kate. Keesokan harinya, si Liam pun menemukan mereka. Lalu, si Kate dan si Rob pun datang, dan si Kate pun membawa mereka ke tempatnya. Setelah si Ruby tersadar, mereka pun berbincang, di mana si Ruby meminta si Kate untuk melepaskan si Liam. Tapi, si Kate takut karena si Liam sudah mengetahui terlalu banyak tentang organisasi yang si Kate jalankan. Si Ruby pun menemui si Liam. Dengan berat hati, si Ruby pun menghapus ingatan si Liam tentang dirinya. Sekali lagi, si Ruby harus merelakan orang yang sangat dicintainya untuk pergi dari kehidupannya. Dan benar saja, si Liam pun tidak ingat apa-apa lagi. Dan si Ruby pun memberikan tas dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Di scene berikutnya, terlihat si Clancy yang masih hidup dan sedang berada di camp militer dengan beberapa luka di tubuhnya. Sementara terlihat si Ruby berada di tengah lapangan yang dikelilingi oleh anak-anak yang berkekuatan super, dan mereka pun menuruti setiap gerakan yang diperintahkan oleh si Ruby. Dan film pun udahan. Nah, itulah cerita rangkuman film kali ini. Akang-akang dan teteh-teteh semoga terhibur ya. Pokoknya Neng bakalan tetap upload film-film seru lainnya. Kalau ada kata-kata Neng yang salah dan kurang berkenan di hati akang-akang dan teteh-teteh, mohon dimaafin ya. Oke deh, Neng pamit dulu. Terima kasih dan hatur nuhun. Yuk ah, geboy!